Oke. Oke, ini salah satu tugas yang sudah dibuat ya. Kita lihat di sini. Oke. Nah, ini juga kalian sudah belajar tentang CSS. Oke. Hanya saja ini permasalahannya masih problemnya di ya, kita buka dulu. Oke. Yahya Fajri Firmansyah ini ya, Muhammad Yahya Fajri. Oke, ini sudah oke. Kita cek source code-nya. Harusnya kalau sudah sesuai pasti bisa ya. Nah, ini ada beberapa yang seperti ini. Ini di awal ini tidak boleh ada seperti ini ya. Head di awal itu harusnya tanpa. Jadi bedakan antara tag pembuka dengan tag penutup. Oke, untuk yang file biodata ya. Kalau head ya, ini tutup tag close tag itu harus ada slash-nya. Tapi kalau pembuka ini kan jadi nggak nyambung ya. Nah, ini harusnya di sini ya head-nya. Terus ini tidak pakai ini. Nah, seperti ini. Nah, ini. Jadi kalau dibuka pakai data plus dia sepasang. Nah, kan? Kalian perhatikan ini. Kalau ini sudah benar ya. Kalau body ini pasangannya mana? Nah, ini harusnya ada slash-nya nih. Nah, baru dia akan ketemu pasangannya. Jadi jangan biarkan tanpa pasangan. Nah, nanti dia nggak bisa tampil dengan baik. Ya, walaupun tetap bisa tampil, tapi ininya jadi nggak sesuai dengan standarnya ya. Jadi kalau setiap kali ada open tag seperti ini, pasti ada close tag-nya kalau di HTML. Yang tidak ada hanya HR atau horizontal rule ya. Kalau kita yang tidak pakai open close adalah break ya. Break atau horizontal rule. HR ini tidak pakai buka tutup, jadi hanya sendirian dia, jomblo ya. Kalau break juga BR itu juga tidak pakai pasangan, hanya dipakai single, dia single dia. BR atau tag break ini juga bisa, begini saja juga bisa. Begini juga boleh. Ya, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk paragraf seperti ini harus ada close-nya, close paragrafnya. Open, close. Ini break ya, ini juga tidak harus ada slash-nya kalau break. Dia bisa sendirian, tidak harus dibuka tutup. Kalau ini head, ya dia harus ada slash head. Ya, harus ada slash head. Coba tak besarin. Nah, seperti ini ya. Open tag-nya ini head, close tag-nya ini. Nah, jadi harus seperti ini. Head ini bisa diisi apa? Head ini yang bisa diisi script, bisa diisi title ya. Misalkan dikasih title atau judul ya. Ini kita save. Nah, nanti jadinya juga ini bisa diginiin biar rapi ya. Jadi ini di body maksudnya biar kita tahu oh ini startnya mana, endingnya mana. Ya. Nah, kalau BR ini misalnya untuk enter ya, kalau di kita ngetik itu enter. HR ini horizontal rule, dia jadinya garis. Kalau kita bisa tambahkan, jadi nanti dia seperti ini. Kalau kita refresh, nah jadi dari
jadi garis horizontal. Nah, title itu janjinya di sini. Nah, laman saya. Jadi ada judulnya ini ya. Ya kalau di title ini di mana posisinya? Kalau title itu posisinya di bar. Nah, di bar sini. Di tab barnya, name, tab name-nya. Jadi dia jadi title lamannya. Oke, itu soal paragraf ya. Kemudian yang sekarang atribut, ini kita cek dulu. Nah, ini sudah ada, oke. Ini link. Oke, sudah. Nampaknya sudah kalau kita lihat dari sini. Ini warna teks, paragraf, foto. Kita lihat source code-nya. Oke, ini tetap ya. Sekali lagi, head-nya jangan sampai terbalik. Dan head itu harus ditutup dengan head. Kemudian yang di sini tidak ada HTML-nya ya tadi ya. Nah, ini harusnya ada HTML. Jadi HTML. Artinya begini, kalau itu adalah halaman HTML, ya kita harus tambahkan dia HTML. Nah, HTML, open, tag, kemudian kita close di sini. Size HTML. Nah, ini kita bisa seperti ini. Nah, biar enak lihatnya ya. Jadi ada open, ada close. Ya, oke. HTML, head, kemudian ada body, slash body. Oke, kemudian yang ini yang atribut ya, kita coba koreksi. Kita cek. Oke, ini tadi ya, harusnya di gini kan, head. Head itu posisi di atas sebelum body ya. Slash head. Kemudian sebelum head tentunya ada, kita harus definisikan dia adalah HTML. Nanti atributnya banyak itu nanti. HTML, kemudian kita close HTML. Ini close-nya sudah, slash body-nya sudah di sini ya. Kita mau siniin biar enak. Tab, tekan tab ya, dan dia geser. Ini juga kita bisa tambahkan title juga. Atau misalkan nanti JavaScript letaknya di head ya. CSS juga ditaruh di head. Jadi artinya ketika file tersebut di load oleh web browser, dia akan memanggil beberapa file yang ada di head dulu, baru dia masuk ke body. Ini nanti judulnya ini judul laman ya. Jadi nanti kita letaknya di situ. Jadi body, kemudian ini ada link ya, ada tautan atau URL. Sebetulnya ini tidak perlu dispasi, nggak apa-apa seperti ini ya, biar nggak banyak-banyak barisnya. Harus dispasi ya. Nah, ini boleh mepet ini tidak masalah. Oke, ini URL penulisannya sudah benar. Ini sebetulnya tidak harus dikasih spasi, nggak apa-apa. Karena apapun yang ada, teks yang ada di antara A dan slash A, itu yang akan dikasih link ya, href. Kalau mau dikasih parameter, ini juga nanti bisa ada target namanya. Kemudian dia bisa ada self, ada blank ya. Kemudian ini H2, ini heading ya, heading ini udah oke, udah benar, judul ya. Terus paragraf, ini paragraf, oke sudah oke. Nah ini source image-nya oke. Nah pertanyaannya ketika gambarnya kita taruh dalam folder ya, ini lebar, ini tinggi ya. Ini kalau tidak didefinisikan dia ngitungannya tweet, tapi kalau kita tambahkan px dia pixel. Jadi tambahkan pixel seperti ini, atau ketika kita tidak tambahkan dia tweet satuannya ya, bukan lagi pixel. Kemudian ini style, oke, color green, ya ini yang disebut style ya, CSS itu nanti color ya.
Title ini apa? Munculnya di mana? Nah, kita lihat. Kalau kita simpan, title itu I'm a tooltip ya. I'm a tooltip. Kita lihat. Ini muncul di mana? I'm a tooltip. Nah, jadi harus diperhatikan ininya ya. Kita coba refresh lagi. Oke, hyperlink ya. Kemudian jadi a tooltip. Tooltip ketika kita taruh itu adalah sebuah title dalam sebuah paragraf. Perhatikan kursor saya. Kursor saya arahkan ke sini. Nah, itu ada muncul tulisannya I'm a tooltip ya. Nah, itu fungsi dari title. Nah, kalau title-nya ya saya taruh di sini, saya tambahkan ya. Nah, juga sama. Nanti untuk ini adalah gambar. Nah, title artinya kita bisa taruh juga di atribut gambar. Link, sorry, link ya. Link, maaf, ini adalah tautan ke school. Ini kemudian kita juga bisa tambahkan di gambar juga bisa. Jadi kalau misalkan ini ya, width, kemudian kita tambahkan sini. Nah, fungsinya juga untuk adalah gambar. Gambar apa ini nanti? Kita cek. Oke. Ya. Fungsi title itu memberikan label ya ketika objek itu disorot. Nah, ini contoh ya. Kita refresh. Nah, kalau kita sorot, nah keluar ini adalah gambar ini ya kan. Kemudian URL-nya kita sorot, ini tautan ke Witri School. Nah, itu fungsi dari title. Kalau paragraf ya dia paragrafnya nanti ada I'm a tooltip. Kemudian itu. Nah, ini kemudian ada, kemarin saya dapat pertanyaan, ini kok gambarnya nggak muncul. Cek relatif location-nya ya. Ini karena gambar di sini, ini posisinya tidak ada keterangan direktorinya. Artinya apa? File atribut HTML ini berada di lokasi yang sama dengan gambarnya ya, dengan gambarnya. Oke. Tapi kalau kita gambarnya itu adalah berada di direktori ini ya gambarnya ya. Dia berada di lokasi yang sama dengan file yang manggil dia gitu ya. Dia lokasinya sama, berarti tidak perlu kita tambahkan lokasi filenya atau alternative location-nya. Relatif location, maaf. Nah, tapi bagaimana ketika kita tambahkan folder di sini ya? Kita gambar ya. Kita taruh ini dia berada di, kita pindahkan dulu coba. Nah, kita pindahkan di dalam gambar. Nah, tentunya kalau scriptnya nggak dirubah pasti dia nggak muncul ya kan. Nah, seperti ini. Nah, oke, tooltipnya tetap muncul. Ini adalah gambar, tapi gambarnya nggak muncul karena dia lokasinya belum kita relatifkan. Nah, gimana? Berarti kan kita harus edit. Nah, jadi dia berada di direktori gambar. Seperti ini, ya. Karena dia file ini berada di dalam direktori gambar. Oke, baru dia bisa muncul. Nah, seperti ini. Nah, ada pertanyaan lagi, biar bagaimana jika ya dia berada di direktori di atasnya. Ya kan artinya folder ini berada di ini, di folder tugas mahasiswa misalnya ya. Nah, dia berada di sini.
otomatis dia nggak muncul juga. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, kita tambahkan di sini. Titik-titik slash gambar. Artinya apa? Artinya dia harus nyari di lokasi di direktori di atasnya di dalam direktori gambar. Seperti ini. Dia harus naik satu tingkat, baru dia muncul, ya kan? Nah, jadi hierarkinya seperti itu. Nah, artinya lokasinya sudah berbeda, ya kan? Kemudian kalau misalnya dia tidak di dalam folder, nah, misalkan ya, ini saya keluarkan, saya cut, kemudian saya taruh di sini. Nah, dia tidak di dalam folder, tapi tidak berada di lokasi yang sama dengan filenya. Nah, tapi tidak di dalam folder. Berarti apa? Kita tinggal hilangkan saja ini. Nah, oke. Ini kan sebelum kita edit ya. Nah, dia hilang ya. Kemudian ketika kita ini, kita edit, kita hilangkan, kita simpan. Nah, lokasinya dia. Nah, kita refresh lagi. Nah, seperti ini. Jadi itu relative position dari, relative location dari objek atau image ya. Dari objek atau image. Nah, kemudian sekalian saja ya, ini fungsi dari image search. Kalau image ini mau ngambil dari website lain misalnya ya, kita coba yang image-nya kita ngambil dari website lain, misalnya kita mau ngambil dari lokasi lain, misalnya misalnya kita mau ngambil inilah, atau ambil ini, kita tambahkan di sini, kita break dulu, terus kita tambahkan gambar dari domain lain. Nah, seperti ini. Oh, panjang banget nih. Oh, sebentar, ini tak cari filenya aja dulu. Biar langsung ke ininya. Oh ya, oke, nggak masalah. Ya, ini dari lokasi lain ya, source-nya. Terus ini size-nya kita ikuti apa adanya ya. Jadi kita tidak tentukan size-nya. Atau kalau kita mau tentukan size-nya ya berarti kita tinggal tambahkan lebarnya berapa. Misalkan 200 pixel. Nah, tingginya kita tidak tentukan, artinya dia tingginya sesuai proporsinya ya. Sesuai proporsinya. Oke, sorry, kalau ini pakai titik 2, ini juga boleh pakai titik 2. Nanti kapan kita menggunakan titik 2, kapan menggunakan titik 1, nanti tergantung kita. Pak. Bedanya titik 2 sama titik 1 apa, Pak? Ya, nanti saya jelaskan. Oke, kita simpan dulu. Oke, kita lihat ini tadi ya. Nah,
Oke, jadi ini mengambil dari URL, yang ini folder lokal. Ya. Nah, tadi bedanya titik 2, titik 1. Nah, oke, titik 2 dan titik 1 itu begini. Ya. Kita bisa menggunakan titik 1 ketika titik 2 tidak dipakai. Ya. Nah, ini karena di sini ada titik 1, di sini kita pakai titik 2. Kalau kita misalkan tambahkan script PHP di sini, tapi ini harus pakai web server ya. Oke. Tambahkan PHP di dalam HTML. Nah, kita echo titik 2. Ya, titik 2. Nah, di sini kita dalamnya harus pakai titik 1. Ini. Supaya terbaca dengan baik. Karena titik 2-nya sudah dipakai. Ya. Jadi ada di ini kalau kita menggunakan, nanti kalau sudah kita bermain-main dengan PHP, ya kita nggak perlu pakai titik 2, titik 1 harus kita perhatikan. Kalau ini pakai titik 2, nggak jadi dia. Ya, error nanti. Sehingga kita dalamnya ada titik 2, itu titik 1. Nanti implementasi penerapannya nanti seperti itu. Kapan kita pakai titik 2, kapan pakai titik 1. Kalau itu script ini dicetak oleh script lain gitu ya, di create atau diciptakan oleh script lain. Ini contoh diciptakan oleh PHP-nya ya. Dia mengecho, mencetak script HTML ya. Otomatis di sini harus pakai titik 1. Titik 1 ya, misalkan ini 200 x ya. Ini ya, samakan lah. Ini ya. Nah, yang di sini titik 1. Atau kalau kita pakai JavaScript, ya print ya. Kemudian dalamnya ada, harusnya kalau pakai HTML dipakai titik 2, ya kita ganti titik 1, titik 2-nya. Supaya browsernya tidak menerjemahkan salah, atau servernya tidak salah menerjemahkan. Nah, ini ada titik 2-nya dipakai untuk menyatakan, nah ini titik 1-nya. Tapi jangan terbalik seperti ini. Kalau gini ya terbalik namanya. Ini yang salah. Kalau gini dia jadi error. Ini terbalik namanya. Nah, ini error. Ini terbalik. Tidak seperti ini ya. Nanti kalau yang benar, kalau dia pakai PHP di sini, ya yang benar ya titik 2. Titik 2 dalamnya titik 1. Istilahnya pangkatnya itu lebih tinggi titik 2 daripada titik 1 gitu ya. Dia menaungi titik 2 ini, menaungi titik 1. Menaungi sesuatu ya. Nah, sehingga yang di dalam sini jadi titik 1. Nah, gitu. Ini kalau saya jalankan di web server, ya running. Tapi karena ini kita langsung ya, langsung dia yang nggak akan keluar. Nggak akan keluar. Nah, ini bisa ya. Tapi kan jadi error begini. PHP-nya nggak diterjemahkan. Tampil tapi ininya jadi muncul seperti ini. Tapi kalau ini kita jalankan ke file, kita save as sebagai file PHP, baru dia jalan. Karena dia file HTML ya, yang dibaca nah kode HTML-nya. PHP-nya jadi kode yang dianggap error gitu ya. Karena di sini kita instruksinya HTML. Lain lagi kalau ini saya save menjadi file PHP, ini baru bisa diterjemahkan. Misalkan saya save as menjadi file PHP, kemudian saya taruh di web server, dia baru bisa menerjemahkan ini instruksi PHP-nya. Oke, karena pembahasan kita hari ini masih di HTML, oke. Nanti kita skip dulu. Nanti ini
nanti di pembahasan tentang PHP. Sebenarnya di mata kuliah pemrograman lanjut ya, tapi tetap nanti saya berikan sedikit sekilas tentang PHP juga. Nanti kalau kalian mengikuti di ini YouTube, di YouTube itu juga saya jelaskan tentang PHP sudah. Nanti silakan kalaupun nggak mengerti bahasa Inggrisnya, ya nanti bisa lihat kodenya yang ini ya. Nanti saya di sini silakan nanti join di YouTube channel. Nanti URL-nya ada di LMS, kalian bisa cek ya. Nanti silakan dicek di LMS. Nanti saya upload ke sana ya, video-videonya. Ini juga sudah menggunakan kombinasi PHP. Oke, kita kembali lagi ke HTML. Oke, ini yang atribut. Oke, atribut itu maksudnya kayak seperti ini ya. Title, kemudian height, width. Ya, ini atributnya. Atribut dari komponen dari HTML ya. Location source ya. Oke. Selanjutnya kita cek di file berikutnya. Heading. Nah, oke, heading nggak ada masalah, saya rasa gampang ya. Hanya ukurannya heading 1, heading 2, heading 3. Nah, kapan kita menggunakan heading 1, kapan heading 2, kapan heading 3, kapan heading 4, kapan heading 5, kapan heading 6. Nah, ini kontennya tergantung konten kita. Konten kita mau kita buat halnya seperti di buku ya, ada mungkin bab 1, nanti ada subbab, nanti dalamnya subbab ada subbab lagi, dalamnya lagi ada subbab lagi. Jadi fungsinya heading itu untuk itu. Oke, yang ini udah benar ya, 1. Jadi maksudnya begini. Nah, misalkan kalau mau dibuat seperti ini ya, bab 1. Biar gampang menerjemahkannya ya. Di sini bab 1.1. Nah, jadi bisa kebayang ya fungsinya ya. Heading 1, heading 2, heading 3. Tapi untuk visualisasi juga bebas saja. Kalau mau ukurannya kecil, ya pakai heading yang besar. Heading 4, heading 5, heading 6. Bedanya di ukuran, sizingnya ya. Ini mungkin subbab ya, subbab 1.1. Ini biasanya lazimnya digunakan seperti ini ya. Ini juga mau dibuat gini. Ini juga 1.2. Nah, ini implementasinya seperti ini, tapi untuk visualisasi tidak harus ya. Kita hanya butuh ukuran filenya, dia heading. Bedanya heading dengan paragraf di mana? Kalau heading itu dia diterjemahkan sebagai judul bab ya, judul bab. Tapi kalau paragraf ya paragraf. Ini ya. Paragraf bab pertama 1.1. Nah, seperti ini contohnya ya. Implementasinya nanti seperti ini. Pertama ke bab 1.1. Ini subbab ya berarti ya. Subbab. Contoh, kalau kita save, maksudnya seperti ini. Tapi kalau untuk visualisasi, desain ya, kita bisa aja fleksibel gitu ya. Itu kaitannya dengan ukuran tapi ini. Nah, bedanya kalau kita pakai heading dengan pakai paragraf, ini sebagai diterjemahkan sebagai judul ya, judul bab. Ya, misalkan saya punya teks yang banyak ya. Kalau desainer web pakai ini, pakai kalimat ini biasanya ya, untuk desain ya.
Misalkan ini kita taruh di sini. Nah, kita simpan. Seperti ini, kita lihat perbedaannya. Nah, ini kalau paragraf ya. Sedangkan kalau dia heading, dia mesti ada break tanpa harus kita tambahkan BR, itu otomatis dia turun ke bawah. Ya. Kalau kita heading, itu otomatis dia akan tampilannya setelah heading akan turun ke bawah. Tapi kalau paragraf, dia bisa jadi menyambung ya, nyambung di sebelahnya. Nah, ini kalau nama headingnya panjang, ya dia tetap akan turun ke bawah. Ini ya, kita simpan. Kita refresh. Nah, dia diterjemahkan sebagai heading. Tapi kalau heading jangan panjang-panjang gitu ya. Namanya judul nggak mungkin sepanjang ini ya. Jadi kalau kalian desain untuk heading ya tidak perlu panjang-panjang. Paling namanya judul ya, judul bab ya, pendek-pendek biasanya. Oke, ini sudah benar bab 1. Oke. Saya close dulu WA-nya. Oke. Ini fungsi heading. Kaitannya dengan ukuran yang paling besar itu adalah heading 1. Heading 2 lebih kecil lagi, heading 3 lebih kecil lagi, heading 4 lebih kecil lagi, heading 5 lebih kecil lagi, heading 6 lebih kecil lagi. Kalau memang ada heading 7 ya nanti harus didefinisikan di CSS, tapi heading 6 ini secara default sudah paling kecil ya. Walaupun ada ya, heading itu sampai kita bisa buat sampai 12 misalnya ya. Tapi tergantung CSS-nya. Jadi nanti didefinisikan di CSS. Kalau nggak didefinisikan, browser default ya ini dia. Kalau nggak ada didefinisikan di CSS, ya dia defaultnya ya ngikuti yang browsernya ya. Ini headingnya heading 6 ya, heading 1, heading 2, heading 3, heading 4. Maaf, heading 1, heading 2, ini heading 3, ini juga heading 3. Nah, ini heading 4, heading 5, heading 6. Karena di sini saya buat heading 3. Tapi kalau ini saya ganti heading 1, dia jadi besar. Heading 1 gitu ya. Save. Nah, dia jadi besar. Nah, sama dengan ini size-nya. Nah, itu heading. Oke, berikutnya kita cek untuk yang paragraf. Oke, kita cek. Oke, paragraf, heading. Nah, ini BR ya. Nah, ini yang masuk ke dalam seperti ini, line break. Scriptnya seperti ini. Nah, gini ya. Oke. Kalau pre itu, nah ini ada pre ya. Pre itu yang kita ketikkan di sini ya tampil apa adanya. Jadi misalkan kita tambahkan di sini ya. Nah, seperti ini ya. Dia tampil seperti yang kita di sini kalau pakai pre. Kalau di sini berantakan gini ya. Maaf, kita tata seperti ini, kita pakai pre. Jadi apa yang ada di dalam pre, kita misalkan di sini kita buat seperti ini ya. Ya dia ikut sesuai yang didefinisikan di kodenya. Oke ya. Nah, seperti ini ya, dia seperti ini karena kita pre di situ. Beda kalau itu P paragraf ya dia ngerapat sendiri ya. Pre. Kadang kita butuh tampilan yang sudah sesuai seperti yang kita inginkan ya. Misalkan ini ada render banyak gini ya. Dan nanti dia ya seperti itu as is ya, as is defined ya. Nah, seperti ini. Fungsinya pre itu gitu. Oke. Sudah oke.
Kita cek lagi kodenya. Oke, head. Nah, ini head masih salah di sini ya. Di awal itu seperti ini. Kalau di akhir baru headnya kenapa di bawah? Nah, oh, headnya belum ditutup nih, belum di close headnya. Berarti harusnya di close dulu. Ya. Kemudian tag HTML-nya juga belum ada, belum di open HTML. Tapi di close di bawah. Nah, ini hanya close-nya aja. Body juga sudah oke. Head. Nah, di dalam head kita bisa tambahkan title. Oke. Judul laman. Oke. Nah, jadi di sini nanti ada judul laman webnya sini ya, perhatikan. Perhatikan mouse-nya ya, mouse-nya kita sorot. Nah, judul laman webnya. Oke. Oke, berikutnya kita lihat yang style. Nah, style kalau ini ya sudah tidak ada masalah ya. Jadi kalian bisa sudah tahu perbedaannya style ya. Style itu menentukan font, menentukan ukuran, warna, background dan lain sebagainya. Atau kalau kita pisahkan, style-style ini kita pisahkan ya, itu dalam satu file tersendiri dia menjadi CSS ya. Ini style yang langsung bisa ditulis ya. Yang langsung dituliskan dalam kode HTML-nya. Kalau kita pisahkan ya kita definisikan lain ya nanti di CSS. Nanti berikutnya silakan mempelajari tentang CSS. Nah, ini juga ini kesalahannya sama ya. Ini tidak ada open tag-nya. Yang lain direvisi ya, dibetulin semua ya. Nah, ini body, style, background color, aqua. Kemudian orange, purple, ini warna dasar biasanya. Gold, magenta. Oke. Body HTML. Oke. Oke, tidak ada masalah. Ini saya lihat sudah mulai menggunakan style ya. Termasuk ukuran font ya. Font size. Ya, kalau mau ganti besar kecil ya di sini ukuran font size-nya. Ukuran fontnya. Stylenya font family, ini fontnya jenis font ya. Jenis font. Kalau mau Times ya berarti Times New Roman ya. Times New Roman berarti pakai Times, Arial dan lain sebagainya. Oke, nampaknya ini nggak tahu ini kesalahannya sama semua enggak ini. Nanti silakan dikoreksi lagi. Text formatting enggak ada masalah ini ya, ini numbering. Oke, nampaknya sudah bisa. Ya. Embed ya, embed. Nah, fungsi embed ya. Embed ini biasanya kita misalkan kita bisa tambahkan nih. Kalau kalian pakai embed, embednya ini kebetulan teks di sini ya. Tapi sebenarnya kita bisa tambahkan nih YouTube di sini. Misalkan YouTube kita punya YouTube di sini ya. Misalnya ini ya. Kita mau tambahkan embedkan YouTube. Oke. Visual. Dari YouTube kita tinggal bagikan, ada sematkan di sini ya. Iframe. Kita bisa tambahkan iframe salin. Kita tambahkan di sini. Ya, iframe embed. Oke, kita jadi bisa menambahkan YouTube di laman kita. Nah, ini ya. Jadi ada YouTube-nya webnya kita. Oke. Some programmer in the internet. Nah. Oke,
itu text formatting ya. Embed itu bisa kita sertakan juga misalkan file PDF ya. Atau kita mau file PDF, sebentar ini contohnya saya punya file PDF apa ya? Cari file PDF. Nah, misalnya ini ya, brosur mitra. Kita mau nambahkan file PDF yang bisa langsung tayang gitu ya. Oke, kita taruh sini misalkan ya. Nah, filenya ini. Kita bisa pakai di sini. Mau langsung embed begini juga bisa. Kalau dia bukan gambar ya. Embed itu bisa pakai gambar, bisa pakai file PDF. Sorry, kalau kita mau pakai double, kalau masih di dalam script HTML kita bisa pakai tanda titik 2. Width-nya juga kita bisa tentukan. Titik 1 pun dia jalan tetap. Bahkan saya tadi lupa ya, pakai titik 1 pun juga tetap bisa. Kalau di HTML ya, di dalam HTML. Ini. Nah, jadi ada, kita bisa nampilin PDF. Seperti ini embednya ya, maksudnya embednya di situ. Kalau file PDF dia, misalkan kita mau agak besarin, ya kita tinggal size-nya aja. Misalkan 800 pixel kali height-nya. Kalau mau kita konsisten ya kita pakai titik 2 lah ya. 100 pixel. Biar kalian nggak bingung ya, karena ini kita masih berada di kode HTML. Nanti kalau sudah PHP nanti kita akan pakai, kapan kita pakai tanda petik 1, kapan kita pakai tanda petik 2 itu harus kita jeli ya, biar kodenya nggak error. Nah, jadi kita mengembed PDF di dalam file HTML kita. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, maaf Pak, mau tanya. Ya. Itu ukuran di depan sama di belakang sama aja atau gimana Pak? Maksudnya di depan di belakang maksudnya gimana? Yang di notepad tadi. Itu kan yang dari YouTube ukurannya diletakkan di depan. Ya ini. Ini ya. Ya. Kalau yang di PDF di belakang itu bedanya apa nggak ngaruh? Oh, enggak masalah. Atribut itu kita bisa taruh di depan, taruh di ini browser menerjemahkan seluruhnya, dia dibaca satu-satu sampai habis, tutup begini ya. Mau ditaruh di depan, misalkan mau tak taruh sini ya. Misalkan mau taruh sini. Saya taruh di sini ya. Asal dia tidak di depannya kodenya ya. Sorry. Selama atributnya itu yang namanya atribut ya, ini embed atributnya ya, setelahnya ini atribut. Kalau kita taruh di depan sini dia error ya. Misalkan kita taruhnya ternyata di depan sini. Yang nggak boleh itu kalau kita taruh di depan sini pasti error ya. Kalau ditaruh di depan sini ini nggak boleh, kan tidak diterjemahkan kan, jadi error. Yang jelas untuk atributnya harus setelah itu apa ya, misalkan itu paragraf P ya, berarti ya di setelahnya P. Embed ya berarti harus ditaruh di setelahnya embed.
masalah lokasinya mau ditaruh sebelum lokasi filenya atau sesudahnya, tidak ada masalah. Ya, itu jadi lokasi atribut lebar tinggi ya. Ini pun kalau dari YouTube kita copy paste dia defaultnya segini ya. Misalkan kita mau gedein juga nggak masalah, misalkan 800 gitu ya. 600. Jadi sudah jadi ikut gede gitu ya. Object search-nya dia searching ke sini. Embed ini ya. Nah, jadinya nanti dia juga jadi ikut besar. Oh, jadi lebih gede ya. Sama seperti yang ini. Nah, oke. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke file berikutnya ya. Oke, selanjutnya text formatting. Oke, kuotasi quote ya, quotes. Nah, sekarang kita lihat quotes. Nah, quotes itu fungsinya ini ya, untuk ya quote ya, membuat quote ya. Membuat quote, kita lihat cek source code-nya. Nah, gini ya. Nah, nanti tugas berikutnya kalian perbaiki ya. Kalian perbaiki kodenya, kalau ada yang salah-salah diperbaiki. Tapi saya minta satu file kalian membuat sebuah majalah. Terserah mau kalian mau cerita apa, tapi kalau bisa tentang aktivitas kalian lah. Real ya, real cerita, boleh profil, boleh info UKM atau info kegiatan di kampus gitu ya. Ada foto realnya, foto real. Kemudian desainnya seperti kita membuat majalah tapi di laman web gitu ya. Nanti kalian boleh pakai tabel, boleh pakai gambar, boleh pakai YouTube. Satu file saja ya. Nanti dikumpulkan minggu depan mungkin ya. Minggu depan sendiri-sendiri dan tidak boleh sama ya. Tiap mahasiswa nggak boleh sama. Nanti silakan gunakan itu. Kemudian ini juga tambahkan kalau address ini formatnya ya, address. Address ini nanti informasi tentang siapa kontributor kalian. Maksudnya yang membuat siapa ya, nanti harus ada nama ya, seperti inilah contohnya. Nama, ada alamat email. Kemudian kalau untuk kalau punya website atau blog boleh ditambahkan, tapi kalau tidak punya minimal email. Emailnya itu nanti ada linknya ke email ya. Contoh kalau kita address di sini ya, ini address. Address ini dia tampilannya seperti apa ya. Kalian bisa cek. Ini address ya, yang miring kemudian kayak gini. Oke. Jadi nanti kita silakan pakai quote ya. Kalau quote ini digunakan biasakan gini. Kalian wawancara seseorang terus dia menyampaikan sesuatu, kata-katanya itu kita quote ya. Kita tulis ulang tapi di dalam quote. Nah, ini fungsinya ya. Ini berarti dia mengambil menyuplik ya. Cuplikan, quotes itu maksudnya cuplikan. Nah, nanti harus pakai block quote seperti ini. Block quote, block quote. Nah, sumbernya dari mana gitu ya. Ini kebetulan sumbernya dari sini, baru isinya seperti ini. Nah, itu bisa juga wawancara ya, wawancara pernyataannya ditaruh dalam quote. Nah, kalau paragraf ini kan bahasa kalian ya, menceritakan atau memberitakan. Oke. Kalau abbreviation ini adalah merujuk ke institusinya, institusi ini institusi apa ya. Sehingga nanti di sini ya, dia ada titik-titiknya nih. Jadi ketika kita sorot, oh WHO. Karena web itu di crawling ya, di crawling oleh Google. Jadi ini akan merujuk ke institusinya. Jadi menjadi kata kunci di Google-nya juga. Oke. Kemudian selanjutnya komen.
Komen nggak jauh beda ya. Warna oke, nggak ada masalah. Udah bisa. CSS oke, nggak ada masalah. Oke, eksternal ini dia ngambil dari file lain ya. Ini contohnya ini ya, dari sini. Nah, jadi kalau CSS eksternal dia ngambilnya dari lokasi lain. Inilah, ring reload style sheet. Nah, dia style.css, filenya di sini. Style.css. Oke, tidak ada masalah, sudah bisa. Border, padding, oke, tidak ada masalah. Padding. Jadi kita cek padding itu fungsinya untuk mengatur jarak antara garis dengan tulisannya ya. Border 2 pixel, solid red, warnanya solid, warna merah. Solid itu artinya garis penuh, garis utuh ya. Solid itu utuh, jadi tidak putus-putus. Kalau kita diganti dashed, jadi dia garis putus. Style P, nah ini untuk paragraf ya. Nah, jadi kalau ini dia mengikuti apa yang di ininya ya. Ini kalau kita mau paddingnya kita ganti, misalkan 2 gitu ya. Padding bisa ada yang padding top, padding left, padding right. Ini juga berbeda. Ya kalau kita jadikan 2 dia jadi sempit gitu ya. Nah, jadi sempit. Dari atas, bawah, kanan, kiri ya. Medianya dia jaraknya ya. Ini karena dia tidak didefinisikan, ya dia hanya meratakan ya. Tapi kalau kita definisikan di sini, top gitu ya. Blue, ya. Nah, dia dari atas 20 pixel. Ini. Nah, ini yang untuk kita biasanya bermain-main di tampilan, kita mainnya di sini. Kalau bawah berarti ya padding bottom. Kan ini 50 gitu ya. Ini di padding left. Kita buat 30 ini ya. Jarak. Nah, jadi jarak antara ini ke objek. Objek ini bisa tulisan, bisa gambar. Kalau ini dia gambar, ya P. Karena ini P, ya. Karena ini P, jadi dia paragraf. Tapi kalau image, ya, dia menyesuaikan jaraknya. Oke, nanti kita belajar lebih detail tentang CSS di bagian CSS ya. Nanti saya akan memberikan contoh CSS yang udah beredar populer ya. Oke, itu untuk padding. Tidak ada masalah ya. Jadi tinggal parameternya apa, left, top, bottom. Kemudian kalau kanan ya berarti padding right. Kalau mau di tengah, Pak. Gimana? Gimana? Kalau di tengah tulisannya center gitu loh. Kalau mau di center ya tinggal kita pakai stylenya center, div center gitu aja. Kalau mau di tengah ya kita taruh di center, div center. Tulisannya ya. Karena kita bisa pakai div center ya. Tapi ini padding kalau sudah di center ya paddingnya udah nggak berfungsi ya. Tapi tetap bisa. Nah, dia di sini. Dia kalah sama div-nya. Kalau mau di center
padding itu gini ya, padding itu fungsinya untuk mengatur border, jarak, ya, jarak. Tapi kalau teksnya kita senterkan, ya, itu pakai atribut alignment. Atau langsung misalkan kita langsung pakai begini, dia di tengah. Div-nya kita hilangin. P alignment center FKIP. Jadinya baru dia bisa di tengah. Seperti ini. Nah, dia di tengah ya. Tinggal kita atur lagi paddingnya. Ya, teksnya di tengah. Kalau misalnya kita mau taruh di kanan, ya otomatis kitanya kan yang ini taruh kanan ya. Nah, ini atribut ini yang saya maksud. Ini bisa melekat di paragraf, bisa dilekat di heading. Nah, dia kalau kanan ya dia posisi kanan. Kan paddingnya jarak tadi saya buat 40 ya. Jadi dia tidak mepet banget ke kanan, tapi ada jarak 40 pixel dari bagian kanan garis. Ya, bagian dari garis, maaf. Fungsinya padding itu gitu. Jadi kalau kita mau buat tampilan kurang ke kanan ya dikasih padding jarak. Tapi kalau kita tidak kasih padding, ya dia mepet. Jaraknya default ya. Mepet. Oke, selanjutnya margin. Ya hampir sama dengan padding kalau margin. Hanya saja dia lebih ke apa ya? Batasnya ya. Jarak. Dia tidak, jadi kalau margin nah ini ya. Ini tidak ditentukan margin 20. Kalau kita buat 200. Nah, jadi jaraknya jauh ya, 200. Jadi bedanya apa? Margin dengan padding. Margin itu sisi luar ya. Kalau padding sisi dalam. Kalau margin itu mengatur jarak antar ini ya. Ya, ini. Nah, ini kita misalkan kita kombinasikan margin dengan padding. Seperti ini. Jadi bedanya margin dengan padding itu seperti ini. Nah, jadi kalau padding itu sisi dalam ya, sini dengan sini ya. Sorry, sini dengan sini itu padding. Tapi kalau ini dengan ini margin. Ini dengan ini margin. Jadi sini dengan sini margin, kalau sini dengan sini margin. Kalau yang di dalam sisi dalam itu padding. Nah, kayak gitu ya. Link nggak ada masalah link. Nah, cuman di sini ada atribut, perhatikan ya. Atribut link. Nah, ini ya. Target ini target harusnya ada spasi biar rapi. Blank ini dia akan membuka tab baru. Ya, tab baru. Ya, ini bisa self, bisa blank ya. Isinya. Ini contoh hyperlink saja. Absolute ini absolute. Tadi yang sudah saya jelaskan ya. Kalau relatif ini jadi sangat tidak ada domainnya tidak disertakan. Jadi dia bisa dipindah-pindah. Nah, kalau mendesain website biasakan menggunakan relatif kalau memang itu tidak merujuk ke domain tertentu. Gunakan relatif. Jadi kalau kalian pindahkan lokasinya nggak error ya. Karena ini relatif ya. Makanya di sini nggak ada
nggak ada ininya, nggak ada. Kalau ini absolut ini ya sudah, ini berarti ya ke google.com, https. Nah, yang kita gunakan di awal tadi, ya, mana tadi ya, heading ini ya, sorry, paragraf, oh maaf, apa tadi ya, atribut, ya. Nah, yang ini absolut, yang ini relatif. Ya, tadi kan sudah sempat saya bahas. Kalau ini absolut itu ya sudah, nggak kemana-mana ya, ke sini, pokoknya ke LH3 dan seterusnya ini ya, .com. Kalau kita pindah-pindah ya sudah, dia akan ngeling ke situ. Tapi kalau relatif, ya dia di domain apa, kita hosting, misalkan kita pindahan hosting. Dari komputer, laptop, kita pindahkan ke hosting. Kalau relatif aman dia. Tapi kalau sudah D.2, kalau kalian pakai Dreamweaver atau aplikasi lain, masih pakai gini, ya, lokasinya ya, folder. Misalnya ya. Begitu kalian pindah ke hosting, nggak jalan dia. Nggak muncul. Karena dia absolut. Dia absolut. Di drive D kita, di laptop. Begitu kita pindah hosting, nggak jalan. Tapi kalau kita relatif ya seperti ini. Relatif. Atau seperti ini juga relatif. Artinya ini dia harus naik ke folder di atasnya, baru dia nyari folder 2 ini. Ini contohnya seperti itu. Nah, nanti kalau kalian berlatih terus akan paham, pasti paham. Biar tahu bedanya. Oh, kalau absolut itu gini. Makanya saya mengajarkan pakai notepad itu karena supaya ngetik. Kalau pakai Dreamweaver kan dia tinggal tarik gitu ya. Adobe Dreamweaver itu aplikasi buat bikin web, cepet, bagus, langsung visual, kodenya langsung jadi. Nah, tapi saya mengajarkan dulu cara yang paling sulitnya dulu. Nanti perkara nanti kalian berdapat project pakai Dreamweaver, silahkan. Kalau Dreamweaver enak, tinggal drag and drop, ditata pakai mouse gitu ya. Langsung di save itu sudah jadi HTML-nya, sudah bagus gitu ya. Tapi kalau troubleshooting ya repot kalau nggak paham dasarnya. Makanya ini kita belajar dasarnya dulu. Oke, berikutnya sampai di sini ada yang ditanyakan? Tinggal 4 pembahasan. Untuk selanjutnya kalian ke materi selanjutnya. Oke, warna tidak ada masalah ya. Image juga tidak ada masalah. Ini ya, image. Nah, ini ada yang nggak muncul nih. Kita lihat coba. Kok tidak muncul? Apa? Ya, ternyata kan tadi sudah saya pindah ya filenya ya. Karena sudah saya pindah, jadi dia nggak muncul. Pindahnya kan kita pindahkan ke lokasi ini ya. Nah, seperti ini. Nah, lokasinya udah kita pindah gambarnya. Loh, tadi di mana ya lokasinya? Sebentar. Sudah tak pindahkan ke, oh nggak pakai folder, sorry. Jadi saya pindahkan ini. Nah, sini. Nanti kalau sering-sering gini coding pasti paham. Lah seperti ini. Oke. Oke, WD. Kita selanjutnya image, five icon ada masalah, tapi kalian ngeceknya gimana? Five icon. Ya. Five iconnya ya di sini, nanti iconnya berubah. Kita cek. Misalnya kita nah, five icon realnya nah, ini mana? Image five icon.ico. ICO. Kita lihat ada nggak image. Nah, ini tidak ada. Gimana bisa bikin? Nggak ada, jadi error dia. Artinya karena kalau kita lihat di sini lokasinya ikonnya di mana? Di folder image, ya kan? Ini harusnya gini. Nah, kalau gini berarti artinya apa? Dia berada di folder image, kemudian nama filenya favicon.ico.
Sekarang kita buat dulu ikonnya. Icon maker. Oke, kita buat icon. Oke, ini ya. Kita buat icon. Kita cari gambar. Coba lihat ada di sini enggak. Oke, kita misalkan pakai ini ya. Upload. Oh, invalid file name. Terlalu panjang. Saya rename dulu. Ini pakai PNG juga bisa terbaca juga. Tapi kalau mau pakai .ico, ini lebih fleksibel di beberapa ini ya. Oke, five icon. Nah, ini for your website. Kemudian convert ICO sudah jadi di download. Kemudian kita taruh di mana tadi? Ini ya. Kemudian kita taruh di folder tadi, foldernya apa ya? Images. Kan tadi belum ada foldernya, jadi kita buat images. Ini five icon. Oh, tadi namanya ya. Oke, ini tadi kan fiveicon.ico di dalam folder images. Nah, harusnya ini sudah baru bisa muncul ya. Kita simpan dulu. Nah, kalian lihatnya di sini. Ini kan ya tadi ya. Kalau kita tarik sini. Nah, ini dia jadi nih. Lihat nggak ini gambarnya kecil tadi nih. Nah, ini kan ada gambarnya jadi berubah nih. Ikonnya ini berubah. Ikonnya di sini. Tadi sebelum ini kan gambarnya gambar gini ya, gambar globo gini ya. Tapi ketika sudah dikasih five icon, ya ikonnya jadi gini. Nah, udah jadi gambarnya tadi nih yang saya buat nih. Jadi berubah nih. Nggak tahu kelihatan enggak ini. Nah, ini ya. Berubah ya, udah beda ya. Kalau belum ada file ikonnya kan default ya. Defaultnya dia logonya dari browsernya ini kayak gini. Ini kayak gini ini, ini Google Foto kayak gini, YouTube five iconnya kayak gini. Ya, ini yang maksudnya five icon. Ini kalau event, ini gambar logonya event. Ini tadi saya buat logo ini, jadi five iconnya jadi gini. Nah, itu five icon. Tabel, oke, tabel nggak ada masalah. Sudah oke kayaknya. Oke, kita cek. Nah, ini pakai style. Stylenya ini ya, border 2 pixel, solid aqua. Oke. Kemudian tabel style, width-nya 100%, T-head ya. Nah, T-body-nya mana nih? Sapi, TR. Oh, ini tabel ini belum ada isinya ya. Ini baru header-nya. Tapi nggak masalah. Nah, nanti kalau mau bikin ini ya, nanti ada TR, ada id ini isinya. Nanti kalau kita pakai PHP, isinya bisa ngambil dari database. Oke, sementara di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan enggak? Tidak, Pak. Ya, oke. Oke, nah nanti setelah ini kalian lanjutkan ke materi berikutnya yang di W3 School. Ya. Sambil nanti tugasnya itu diperbaiki, tapi saya minta setelah diperbaiki, nanti dikirim ulang dengan nama, kalau yang masih ada yang salah dikasih nama perbaikan ya. Di nama filenya nanti ditambahi perbaikan. Terus tugasnya nanti membuat ya membuat web. Boleh kalian cerita tentang peristiwa atau berita gitu ya.
tapi fotonya harus real, atau profil seseorang atau profil dirinya boleh. Nanti ada foto, ada paragraf, ada heading, ya pasti ada heading ya. Nanti ada heading, nanti boleh pakai numbering juga. Jadi nanti tampilannya bagus ya. Silakan pakai warna, pakai gambar, pakai style juga boleh. Satu aja filenya. Nanti ada satu folder isinya gambar. Jadi nanti kalian bikin satu file namanya index ya, atau pakai nama npm lah, npm.html gitu ya. Kemudian ada folder image, itu untuk ngumpulin semua gambar-gambar termasuk favicon. Faviconnya silakan kalian bikin logo boleh, bikin pakai logo event boleh, pakai foto kalian boleh. Nanti di convert jadi ICO dan jadi icon, dipakai website icon maker itu tadi. Searching aja di Google icon maker gitu ya. Akan boleh pakai icon convert, boleh logo maker ini, silakan terserah. Yang penting nanti jadinya .ico dari JPEG atau dari PNG. Nah, nanti harus ada ikonnya, kemudian layout visualnya nanti ada foto, ada heading, ada quote ya. Misalkan punya quote, kata-kata boleh ditambahkan di situ. Jadi semua unsur yang sudah kalian kerjakan di sini masuk. Tapi dalam satu file ya. Saya minta satu file dan satu folder dan beberapa file gambar-gambarnya yang pendukung laman web tersebut. Kalau yang ini kalian mengerjakannya kan masih pisah-pisah, maksudnya gini ya. Ini kan pisah-pisah. Color sendiri, CS sendiri. Nah, nanti tugasnya nanti bikin satu halaman, satu file saja, tapi mencakup semua hal yang ada di 14 tutorial ini, 14 file ini. Tapi dijadikan satu. Boleh pakai warna, CSS internal, eksternalnya, silakan. Berarti nanti kan image, nanti CSS-nya boleh ditaruh dalam folder image. Dan yang dikumpulkannya kan ada satu folder yang terdiri dari gambar-gambar dan CSS. Kemudian satu file HTML. Nama filenya npm kalian masing-masing. Jadi ini semua digabungin unsur-unsurnya jadi satu file. Isinya profil atau berita atau apapun lah. Ya. Boleh berita, boleh profil UKM, boleh profil artis, boleh profil tokoh ya. Yang jelas di situ nanti ada foto. Kemudian di bagian bawahnya itu siapa yang nulis ya. Siapa yang nulis? Ya. Yang nulis siapa itu nama kalian, npm. Sama nomor alamat email dan nomor HP lah. Boleh silakan tambahkan. Nah, itu untuk tugas minggu depan. Nah, untuk hari ini kalian lanjutkan praktek untuk yang pembahasan yang berikutnya. Ya, kemarin baru sampai ini baru sampai apa nih? Tabel ya. Nah, silakan kalian lanjutkan ke lanjutannya ya. Berarti list sampai ini terakhir HTML versus XHTML. Nah, itu. Kemudian bisa dikerjakan di rumah itu untuk form juga ya, form. Dan seterusnya sampai dengan kalian bisa kerjakan sendiri secara mandiri yang lainnya ya. Yang jelas untuk hari ini prakteknya lanjut ya. List sampai ini yang bawah ini ya. Untuk form nanti. Nanti kalau kita form ini nanti sekalian belajarnya sambil belajar PHP-nya sekalian. Ya. Kalian boleh pelajari sendiri juga. Nanti ketika kita PHP kita enak. Kita tinggal langsung praktek. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada silakan lanjut. Berarti, maaf Pak. Berarti ya. Tugasnya 2 Pak. Gimana? Tugasnya berarti 2. Satu aja. Yang buat biodata tadi? Ya itu satu. Biodata tadi kan praktek dari mulai. Nah yang praktek hari ini itu yang ini
Kalian kerjakan yang mulai list, HTML list sampai ini ya. Nah nanti tugasnya tadi bikin satu halaman yang mencakup ini. Dari mulai elemen ini sampai tabel. Nah, nah nanti tugas minggu depan baru kalian kerjakan yang sisanya. Digabungin dari ini nanti ditambahi ya. Tugas yang untuk minggu depan itu ditambahi lagi. Kalau bisa dalam minggu depan itu 2 tugas ya. Mau sekalian supaya kita ngejar nilai UASnya nggak terlalu ini ya. Nggak sampai Januari habis ya. Nggak sampai melewati UAS. Karena saya nggak ada UAS. UASnya yaitu kerjakan tugas itu. Jadi ujiannya ya pekerjaannya masing-masing ya. Itu yang saya nilai. Sama aktivitasnya di LMS. Ya, jadi mumpung di kampus nanti sambil buka LMS, sambil beraktivitas, melihat, mumpung di Semarang ya, kalau di kosan di Semarang, misalkan main ke warung yang ada wifi-nya, sambil itu beraktivitas di LMS, itu nanti saya jadikan dasar penilaian. Saya tidak ada ujian tulis, ya, tidak pakai ujian tulis. Walaupun nanti soal tetap saya upload, ya, soal tetap saya tambahkan. Tapi soalnya yaitu yang pekerjaan kalian tugas itu sama nanti yang berikutnya itu jadi penilaian UAS. Jadi UASnya itu project sebetulnya. Jadi projectnya itulah. Bisa dipahami ya? Ya gitu ya. Oke, silakan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan lanjutkan prakteknya sampai berapa ya? Yang lanjut prakteknya dikumpulin nggak Pak? Ya otomatis kan dikumpulin karena kan kalian praktek itu kan mengerjakan. Nah itu aja yang dikerjakan itu. Kan sambil praktek kan sudah sambil mengerjakan kan ya. Nah itu hasil prakteknya dikumpulin. Kalau tugasnya kan dijadikan satu file aja saya minta, tapi unsurnya ada dari mulai 1 sampai tabel itu ya. Nah nanti yang tugas keduanya ya setelahnya dari mulai 1 sampai ini dijadikan, saya butuh satu file tapi mencakup beberapa. Tadi mungkin tidak semuanya ya. Yang jelas nanti ada linknya, ada icon, ada tabel, ada list gitu ya, mencakup semua bagian dari yang dipelajari. Jadi tugas 1 ini dari awal sampai ini outputnya apa? Hasilnya, produknya itu adalah satu file saja yang mencakup semuanya ini. Dari basic elemen ya sampai tabel. Nah nanti yang berikutnya setelah kalian praktek ini, baru tambahkan yang sudah dikerjakan tadi, ditambahkan sisanya ini. Jadi tambah layout, tambah heading, dibuat responsif gitu ya. Tapi filenya terpisah sehingga ada historinya. Kalian mengerjakan tugas pertama ini, kedua ini tugas pertama disempurnakan menjadi tugas kedua. Itu menjadi penilaian nilai tugas kedua. Ditambahi responsif, ditambahi JavaScript gitu ya. Ditambahi list gitu ya. Dan lain sebagainya. Tambah emoji. Nah, jadilah tugas kedua. Gitu ya. Jadi nanti filenya tumbuh. Jadi mestinya ukuran filenya jadi bertumbuh. Nah, yang sudah di tugas pertama yang diedit ditambahi tadi itu jadi tugas kedua. Jadi nanti saya hanya pakai 2 file tugasnya. Kalau yang ini kan kalian kerjakan kan praktek. Terus filenya saya minta hasil prakteknya. Nah itu tidak menjadi tugas karena kalian praktek kan mengerjakan gitu ya. Nah perkara kalian kerjakan di lab atau di rumah atau di kosan silakan. Yang penting kalian sudah melakukan. Buktinya apa? Ya tadi filenya itu dikumpulkan gitu ya. Ini kan praktek kalian ya. Contoh yang saya contohkan kan. Ini sebenarnya kalian praktek hasilnya ini. Nah nanti kalian praktek berikutnya juga nanti sama. Ada file hasilnya. Karena kita kan praktek ya. Nah nanti sebagai tugas untuk saya bisa tahu kalian paham atau tidak, yaitu nanti yang 2 file itu, tugas pertama dan tugas kedua.
Gitu ya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Oke, ya sudah silakan dilanjutkan prakteknya. Nanti di situ izin sampai jam berapa ke Kemarin Mas? izin sampai jam 4. Ya wis, sampai lanjutkan sampai jam 4. Kalau tidak selesai nanti bisa dilanjut besok atau di kosan atau di rumah silakan. Yang penting tuntas ya. Nanti untuk praktikum nanti tidak harus dengan saya ya. Misalkan butuh ada yang nggak punya laptop komputer, silakan koordinasi sendiri dengan lab, Pak mau pinjem lab untuk prakteknya Pak Deka gitu aja nggak masalah. Kalau labnya kosong silakan. Gitu ya. Gitu aja. Nanti koordinasi melalui Komting, misalkan mau dikerjakan bareng-bareng juga nggak masalah. Besok atau mungkin lusa gitu ya. Silakan. Yang penting labnya kosong. Kalian kosong, nggak ada kuliah gitu ya. Labnya kosong silakan. Kalau mau dikerjakan di luar atau di kosan atau di rumah juga silakan. Ya. Yang jelas nanti minggu depan saya sudah dapat hasil praktikumnya yang hari ini ya. Misalkan tidak selesai hari ini ya, pokoknya yang minggu ini ya. Sama tugas pertama. Syukur-syukur kalau sama tugas kedua sekalian minggu depan dapat dua-duanya. Itu ya, misalkan enggak nanti saya kasih tenggang waktu sampai minggu pekan terakhir UAS ya. Yang keduanya ya, tugas keduanya saya kasih waktu sampai pekan UAS ya, pekan UAS. Jadi UAS kita nggak harus datang ya UASnya nanti ya berupa tugas itu, tapi tetap soal tetap saya upload, tetap saya tambahkan karena itu syarat ya, syarat administratif. Ya saya tetap buat soal, tapi sebenarnya soalnya yaitu membuat itu gitu ya. Oke, silakan dilanjutkan praktiknya. Nanti kalau sudah selesai, ini akan saya close ya. Ini Google Meet-nya saya close atau nanti saya close jam 4 ya. Ketika kalian mau leave lab, ini nanti silakan leave room juga. Nanti juga saya close. Jadi ini akan saya standby kan. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja sampaikan. Saya standby. Nanti saya jawab. Gitu ya. Oke. Jadi untuk Google Meet-nya saya standby kan. Cuman recordingnya saya stop. Gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan.